setiap hari meninggalkan sholat subuh karena tiap malam ada acara, akhirnya subuhnya kesiangan terus 2 hari dan harap menghadiri sholawatan tapi jangan tinggalkan kewajiban. Dan insya Allah berkat kita menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, semua urusan kita akan terselesaikan dengan mudah. Saya yakin masyarakat yang hadir di malam hari ini yang begitu banyak, semua yang hadir ini, saya yakin kalian semua adalah orang-orang surga. Saya yakin kalian orang-orang baik. Saya yakin dosa sebesar apapun yang pernah kita lakukan, Allah telah mengampuni berkat kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya jangan kita ulang kembali perbuatan salah dan dosa. Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa kita, isilah lembaran-lembaran kita dengan lembaran-lembaran yang baik. Jadilah manusia yang baik. Manusia yang baik adalah di samping menjalankan semua bentuk ketaatan zahir dan batin, adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain. Percuma kita menjalankan sholat 5 waktu, percuma kita melakukan sunnah-sunnah Rasul, tetapi justru kita menyakiti sesama. Jadilah manusia yang selalu membuat orang lain bahagia karena kita. Jadilah manusia yang orang kalau melihat kita selalu merasa ketenangan, ketenteraman, dan kesejukan. Bukan kalau melihat kita justru mereka menyingkiri dari kita dan benci dengan kita. Jangan. Tugas umat Islam dimanapun kalian berada, yaitu menyampaikan risalah Nabi Muhammad SAW dengan cara Nabi Muhammad, bukan dengan cara yang lain, bukan dengan cara kita, cara Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Semua makhluk tunduk dengan Nabi Muhammad karena bukan kekuasaannya, bukan kekuatannya, bukan power yang dimiliki Nabi Muhammad, tetapi karena adab dan akhlak Nabi Muhammad. Bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Ayo, mari jadikan adab dan akhlak itu senjata kita dalam menghadapi sesama. Jadi kalau ada orang yang mengatakan umat Islam itu bengis, umat Islam teroris, umat Islam, tidak ada. Umat Islam itu rahmat. Jadi kalau ada orang yang keras, radikal dan sebagainya, itu mungkin orangnya. Islam tidak ada begitu. Jadi saya yakin semua muslimin muslimat, ayo kita tunjukkan kepada dunia, bukan Indonesia, bahwa umat Islam adalah umat yang mempunyai akhlak yang tinggi. Karena kita adalah umat Nabi yang sangat amat tinggi budi pekertinya. Tunjukkan kepada dunia, bukan Indonesia. Kalau Indonesia kecil, dunia. Supaya masyarakat dunia tahu bahwa umat Islam adalah umat rahmatan lil alamin. Umat yang di dalamnya penuh dengan kedamaian, ketenangan, ketenteraman, kenikmatan, kebahagiaan itu ada pada umat Islam. Jadi wahai umat Islam, jangan Anda menjadi pelopor kejelekan. Tunjukkan kepada siapapun, terutama tunjukkan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya adalah umatmu dan saya ingin meniru adab dan akhlakmu dalam menyampaikan apapun. Rasulullah itu kalau mau menasihati orang lain itu diawali dengan rasa cinta. Menasihati orang yang mau dikasih nasihat, ada yang salah maupun nasihat itu diawali dengan anak buka. Wahai fulan bin fulan, ya Muhammad, aku cinta kepadamu. Maukah engkau aku beri amalan? Maukah engkau aku beri nasihat? Itu cara umat Islam. Bukan setiap mau menasihati seakan-akan dia orang yang lebih baik daripada yang dinasihati. Penasihat kalau merasa dia lebih baik daripada yang dinasihati, dia tidak akan berhasil sampai mati. Tidak akan berhasil.
Makanya di dalam khotbah Jumat, usikum wa nafsiyah, aku wasiatkan kepada kalian dan aku untuk meningkatkan takwa. Ini saya nasihatkan kepada diri saya dan semuanya. Apalagi nanti tahun 2024, pesta politik. Saya berharap, ini ada orang-orang juga di sini, alhamdulillah, berharap untuk semua yang terlibat di dalam urusan-urusan negara dan politik, jadikan Anda berpolitik yang sopan dan adab. Karena masyarakat ini akan terpancing dengan pimpinannya. Dan saya yakin, yang berpolitik dengan adab dan sopan, dia pasti banyak pengikutnya. Dan pengikutnya pasti orang-orang yang baik. Tapi kalau sudah tidak dengan cara yang baik, maaf, kadang ya namanya bangsa kita, bebas saja. Kadang nanti acara apa kampanye dan sebagainya datangkan artis-artis mabuk-mabukan, nanti terus itu pilihlah saya. Kalau yang memilih orang-orang yang mabuk, apakah akan menjadi orang yang baik? Tidak mungkin. Adakan seperti ini selawat, adakan majelis-majelis taklim, adakan seminar-seminar, adakan bagaimana supaya masyarakat ini menjadi masyarakat yang cerdas, tidak jadi masyarakat yang katanya Western Yusuf itu yang bahlul-bahlul. Tidak seperti itu. Jadi masyarakat cerdas, bukan masyarakat yang dibodohi terus. Ayo bangsaku, jadilah Anda bangsa yang cerdas. Jadilah Anda bangsa yang luar biasa. Anda ini orang hebat, Anda ini orang surga. Jangan mau Anda diajak kepada hal-hal yang tidak baik. Mari ke depan, Indonesia harus tambah maju. Alhamdulillah di sini ada Bapak Wakil MPR ya. Saya sudah ketemu beliau berapa kali dan alhamdulillah sudah jalan bersama beliau juga berapa kali. Di sini ada Bapak Wakil Gubernur, ada Bapak Kapolres, Bapak Dandim, luar biasa. Ayo kita kerjasama dalam memberantas semua permasalahan yang ada di Indonesia. Terutama Pak, tadi pesannya kan sholat sama birrul walidain. Saya juga pesan kepada aparat pemerintah, singkirkan semua judi-judi online. Jangan ada judi di tempat Indonesia. Indonesia harus bersih dari perjudian. Sekemampuan kita, sekemampuan. Saya siap untuk mendukung. Karena segala sesuatu yang baik untuk Indonesia, saya harus di depan dan saya harus mendukungnya. Ayo untuk Indonesia, judi online. Yang kedua, pinjaman online. Itu harus disingkirkan. Pak polisi, tolong, penegak hukum. Ini perusak bangsa. Narkoba. Itu juga perusak bangsa. Ini darurat narkoba Indonesia ini. Kita ini di Indonesia ini, Masya Allah, penjualan ini luar biasa, jual beli. Bahkan maaf, di dalam rutan di situ tempat jual belinya narkoba. Kan lucu. Ayo kita terus tegakkan hukum di negeri ini, singkirkan semua kotoran-kotoran di negeri ini, jadikan Indonesia bersih dan Indonesia beradab, Indonesia berakhlak, Indonesia maju dan Indonesia yang diridhoi Allah dan Rasulnya Muhammad. Kami umat Islam siap untuk bekerja sama dengan siapapun demi untuk mewujudkan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Jangan sampai pemuda-pemudi kita dirusak dengan narkoba, dirusak dengan minum-minuman keras. Tutup tempat-tempat itu, singkirkan penjual-penjual narkoba, singkirkan perjudian, singkirkan gembong yang atas, jangan yang bawah. Kalau yang minum di warung-warung itu orang fakir-fakir, itu mau masuk surga juga enggak, mau masuk neraka ya juga males sebetulnya. Cuman ya dia di situ mabuk, ya enggak punya duit. Yang atas pencipta minuman ini singkirkan semua. Jangan kasih izin, jangan diizini mereka. Bagaimana kita mau membersihkan permasalahan ini kalau kita masih mendukung mereka dan mengizinkan mereka? Tidak bisa. Ayo, saya atas nama pribadi saya siap untuk bekerja sama dengan aparat
penegak hukum di sini untuk memberantas sesuatu atau hal-hal yang merusak bangsa. Pasti saya yakin mereka telah berusaha. Dari kepolisian kita, TNI Polri sudah berusaha semaksimal mungkin. Dari pemerintahan kita, ya semua sudah berusaha semaksimal mungkin. Tetapi tanpa dukungan dari masyarakat, tanpa dukungan dari para ulama, tidak mungkin akan terlaksana dengan sempurna. Mari kita kerjasama. Indonesia milik kita bersama. Indonesia bukan milik TNI, Polri atau pemerintah, bukan, milik rakyat dan milik pemerintah. Ayo bersama kita kerjasama untuk menciptakan suasana yang kondusif. Jadikan Indonesia aman, jadikan Indonesia selamat, jadikan Indonesia sebagai tempat wadah turunnya rahmat. Masya Allah. Saya kalau lihat tadi sama Pak Muzani tadi, saya menyampaikan, Pak, ini lihat sampai di jalan lurus ini penuh manusia. Berarti di Indonesia, terutama di Jakarta ini, banyak orang-orang baik, banyak banget baik. Yang diberitakan kok yang baik. HP saya alhamdulillah sudah bisa saya buat program. Setiap berita yang baik aja yang masuk sini, yang tidak baik tidak boleh masuk. Dan berita orang yang mau kasih fulus, nah, ini paling enak, kirim fulus masuk di sini. Tapi nagih hutang tidak masuk. Alhamdulillah, alhamdulillah, bagus ini ya. Hati-hati, mari bapak-bapak kita kerjasama. Karena Bismillah Indonesia hebat. Tidak ada krisis krisis. Yang penting saya bersalawat, saya dekat sama Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Modal kita hanya takwa kepada Allah, dan insya Allah akan diberi jalan keluar dengan mudah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjut salawat sampai di jam berapa? Jam 12. Belum. Jam 10. Terus. Salawat Nabi Muhammad. Penceramah inti dari Bapak bagian antum saudara. Oh, bagian Yahya, masya Allah. Alhamdulillah, saya nggak tahu ini jamnya sudah hampir habis. Perjanjian Belum, Beb. Belum, Beb. Nah, bagian Yahya silakan. Kembali waktu antum untuk berceramah. Waktu nanti kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.